Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Video deklarasi kemenangan pasangan 02 Prabowo Gibran yang kemarin digelar di Istora Senayan, meskipun ini masih versi kemenangan hitung cepat atau versi quick count, rupanya ini memicu ketegangan atau rasa panas dari tim pemenangan 01. Karena tidak lama setelah video deklarasi kemenangan 02 digelar di Istora Senayan tersebut, mereka juga tim pemenangan 01 membuat deklarasi kemenangan. Subhanallah, mereka mengatakan kalau pasangan 02 ya sudah berani membuat deklarasi kemenangan, maka kami juga hari ini mengklaim atau berani mengatakan bahwa kami juga sudah menang. Subhanallah. Baik, kita simak dulu video deklarasi kemenangan dari pasangan 02. Ingat teman-teman, ini versi quick count ya, hitungan cepat, belum keputusan final dari KPU. Saudara-saudara sekalian, atas nama tim Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Semua penghitungan, semua lembaga survei, termasuk lembaga-lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain, menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Menang satu putaran. Mungkin Pak Prabowo di sini berani atau merasa pede mengatakan seperti itu karena melihat selisih perolehan angka suara dibandingkan dengan pasangan calon yang lain. Berbeda mungkin dengan pemilu beberapa tahun yang lalu ketika Pak Prabowo yang sudah sujud syukur, namun ternyata melalui keputusan KPU beliau kalah. Nah, berbeda halnya dengan tim pemenangan 01 yang ini luar biasa menurut saya ya. Sangat-sangat pede meskipun selisih perolehan angka suaranya sangat jauh dibandingkan dengan tim Prabowo. Mungkin karena mereka tim pemenangan 01 ini merasa geram ya, belum sudah mendeklarasikan dirinya sebagai pemenang. Akhirnya mereka juga membuat deklarasi seolah-olah mereka juga sebagai pemenang. Coba kita lihat videonya teman-teman. Karena itu kalau memang mereka bisa deklarasi, kami juga pendukung Amin bisa deklarasi. Itu kan mengakui bahwa kami sudah menang. Kenapa kita harus takut? Kenapa harus takut mereka? Kami juga manusia, kita juga sudah menang kok. Kita juga punya data. Terus apa lagi? Sama-sama menang, sama-sama presiden. Kalau mereka presiden, kami juga presiden. Ya kita tahu bahwa Pak Amin sudah menang, betul. Rakyat yang mengizinkan bahwa kita hari ini sudah menang dan jadi presiden. Ya, sah-sah saja Anda membuat video deklarasi seperti ini, tapi Mbok ya sadar diri juga lah. Lihat perolehan angka suara terlalu jauh ya. Kalau mungkin tim Prabowo mungkin bolehlah merasa pede sedikit, karena kalau kita melihat tren-tren pemilu sebelumnya, angka yang dipublikasikan oleh versi hitung cepat atau quick count tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil final dari KPU. Makanya di sini teman-teman sangat jomplang ya, bagaimana sikap dari tim pemenangan Anies ya, kemudian bagaimana sikap Pak Anies dan Caimin ya ketika melihat hitungan sementara quick count saat ini. Terlihat santai saja teman-teman ya, meskipun ada raut-raut wajah Caimin di sini seperti kecewa. Namun di sini pasangan Anies Caimin teman-teman tetap mengatakan bahwa apapun nanti hasil dari keputusan KPU maka wajib kita hormati, itu yang terbaik. Coba simak video pernyataan dari pasangan Anies Caimin. Dan saya ingin tegaskan bahwa ketika nanti KPU telah menetapkan hasilnya, maka kita hormati, kita hargai, dan kita bekerja terus untuk perubahan. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Perubahan adalah keniscayaan. Perubahan adalah keniscayaan. Maka kita bekerja terus untuk perubahan itu. Dan tadi saya sampaikan soal komitmen. Mari kita terus berjuang bersama. Jangan khawatir, saya tidak akan bergeser kanan kiri. Kita terus dalam gerakan perubahan ini. Ya, jadi kita akan tunggu sampai hasil seluruhnya selesai. Tapi kami akan menghormati, kami akan menghargai, dan itu adalah komitmen kami sebagai orang yang memperjuangkan demokrasi. Yang berjuang demokrasi harus menghormati hasil. Pemberi hasil itu adalah KPU sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan pemilu. Secara konstitusional penyelenggaranya adalah KPU. Kita hormati. Ini tadi yang kami diskusikan. Cara kita menghormati pemilu adalah dengan menghormati penyelenggaranya menyampaikan hasil.
Karena itulah yang legal, ini negara hukum, dan itu yang paling legitimate. Top Pak Anies, cara kita menghormati pemilu yaitu menghormati keputusan akhir atau final dari KPU. Ini luar biasa teman-teman. Memang terkadang yang di bawah itu pendukung atau para pencintanya yang lebih agresif ketika membuat deklarasi atau statement. Justru yang dicalonkan yang bersangkutan dalam hal ini yaitu Anies Baswedan dan Caimin sepertinya kalem-kalem saja, biasa-biasa saja teman-teman. Dan jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa apapun nanti keputusan final dari KPU maka kita hormati. Maka tentunya teman-teman kita berharap nanti apapun keputusan KPU jangan ada lagi yang merasa keberatan ataupun yang semisalnya. Ya kalau memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran sudah ada jalur yang bisa ditempuh. Nah yang menarik sekarang teman-teman bagaimana sikap dari para habaib. Dalam hal ini yang saya tahu kan yang pernah ada muncul videonya yang mendukung secara terang-terangan pasangan Anies Caimin adalah Habib Rizik Syihab kemudian Bahar bin Smith. Ada satu video di sini dari Bahar bin Smith ya, bagaimana menyikapi hasil pemilu sementara saat ini. Coba kita simak videonya teman-teman. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Prabowo 02. Dia yang ngomong lembaga-lembaga survei itu bisa dibayar itu, dan itu bisa pesanan tergantung siapa yang pesan, tergantung siapa yang bayar. Kan dia yang ngomong. Begitupun saya ngomong sekarang, jangan percaya dengan quick count. Tunggu hasil keputusan resmi yang dikeluarkan oleh KPU. Makanya saya katakan tadi, kalau sesuatu yang diawali dengan kejujuran maka akan berakhir kepada kebaikan. Jikalau pemilu ini jujur, pemilu ini adil, maka siapapun presidennya, mau 01, mau 02, mau 03 yang jadi presiden, negara ini akan jadi negara yang baik. Itu Rasulullah yang ngomong. Alaikum bikifain nasib yahdi ilal birri. Jadi kalau pemilunya aman, apa pemilunya damai, pemilunya adil, apa aman damai itu alhamdulillah. Pemilunya jujur, pemilunya adil, itu akan membawa negara kepada kebaikan, kemakmuran dan kejayaan. Siapapun presiden yang menang, betul? Betul. Siapapun presiden yang menang, kalau dia menang secara jujur, menang secara adil, maka kata Rasulullah, alaikum bikifain nasib yahdi ilal birri, kejujuran itu akan menjadikan dia membawa Indonesia menjadi negara yang baik, yahdi ilal birri, saudara-saudara. Oke, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bahar Smith di ujung video bahwa kalau pemilu itu dilaksanakan dengan jujur maka hasilnya juga pemimpinnya insya Allah akan jujur. Dan beliau juga mengakui bahwa keputusan akhir adalah ada di tangan KPU. Tapi yang saya tidak setuju adalah dengan Bahar Smith dengan pernyataannya di awal-awal video tadi. Beliau mengatakan mengutip perkataan Pak Prabowo bahwa tim survei itu bisa dibeli, ya, bisa dibayar, akhirnya bisa menggelembungkan suara misalkan, maksudnya mungkin seperti itu. Ya kalau begitu, kalau seandainya tim Prabowo Gibran bisa melakukan itu, membeli tim survei agar suaranya semakin menggelembung, maka tidak menutup kemungkinan juga pasangan 01, pasangan 03 juga bisa melakukan hal yang sama. Yang penting kita tunggu saja keputusan akhir dari KPU melalui hitungan manual. Jangan sekarang membuat statement bahwa pasangan ini begini dan begitu ya, bisa membeli tim survei. Ya kalau ternyata kenyataannya seperti itu, berarti semuanya juga punya kemungkinan ya. Semua pasangan ini, pasangan 01, 02, 03 juga bisa membeli tim survei yang sama. Jadi nggak adil kalau hanya misalkan menuduh satu pihak saja. Misalkan tim Prabowo. Di sini saya bukan bermaksud untuk mendukung ya sepenuhnya Pak Prabowo, enggak ya. Semua pasangan calon ini adalah semuanya muslim, saudara kita teman-teman ya. Maka di sini sekali lagi saya ulangi video saya sebelumnya, siapapun nanti yang sudah diputuskan ya sebagai pasangan presiden, yakinlah itu merupakan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah bersabda 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah memerintahkan pena untuk menulis segala bentuk takdir manusia, baik buruknya, hidup matinya, rezekinya sudah diatur. Hatta itu daun yang berguguran, daun-daun yang basah, daun-daun yang kering pun sudah tercatat teman-teman ya di kitab Lauhul Mahfuz yang ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka ini yang perlu ditanamkan teman-teman sebagai akidah atau keyakinan kita
kita agar tidak terjadi kegaduhan berkepanjangan nanti teman-teman ya, setelah keputusan misalkan dari KPU. Karena biasanya kan seperti itu, ada pihak-pihak tertentu yang terus mengkompor-kompori yang merasa tidak terima, sedangkan bisa jadi kemungkinan pasangan calonnya sudah menerima. Terkadang memang seperti itu, di bawah lebih agresif, sedangkan yang dicalonkan atau yang diusung sebagai pasangan yang maju bertempur biasa-biasa saja, kalem-kalem saja ya, legowo, ikhlas menerima kekalahan. Maka teman-teman, kita sekali lagi harus meyakini apapun nanti keputusan dari KPU, maka jangan lupakan ya, segala sesuatu merupakan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita terus-terusan menolak, maka bisa jadi seolah-olah kita menolak takdir dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita teman-teman sebagai sharing-sharing pengetahuan. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.